Selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semangat pagi semuanya, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara, tanah air kita, Indonesia. Senang kami menjumpai Anda semua di bimbel Matematika SMK dan SMP. Pak Jana ingin mengajak anak-anak sekalian, terutama yang masih ada di bangku sekolah atau masih sekolah, untuk belajar bersama-sama dengan Pak Jana, yaitu adalah matematika pra-KBM. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan tentang persamaan garis singgung lingkaran, pusatnya PA, B. Untuk membicarakan hal ini, saya akan buatkan sebuah lingkaran dengan pusat PA, B berjari-jari R, dan ada garis singgung dengan titik singgungnya adalah X, A, X, Y. Nah, tentu ini ada di bidang koordinat. Ini adalah sumbu X, sumbu Y. Kemudian ini katakan adalah titik pusat lingkaran dengan koordinat A, B. Kemudian ini ada garis singgung. Garis singgung, Anda semua tahu ya, garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran. Ya, garis singgung ini garis singgung lingkaran, memotong lingkaran hanya pada sebuah titik. Yaitu di sini kita misalkan titiknya adalah A, X1, Y1 itu adalah koordinatnya. Nah, itu garis singgungnya sudah tergambar, maka kita gambar juga ini adalah jari-jari. Jari-jari dan garis singgung adalah tegak lurus. Nah, sekarang melalui titik PA, B sebagai pusat lingkaran dan titik A, X1, Y1 adalah sebagai titik singgungnya, kita tarik garis sejajar sumbu-sumbu koordinat. Ya, dari kedua titiknya itu. Maka apa yang akan kita peroleh? Nah, ini. Ini yang kita peroleh. Ya, sejajar dengan sumbu X, sejajar dengan sumbu Y. Ini sejajar sumbu X, 2. Yang sejajar sumbu Y juga ada 2 ya, masing-masing melalui titik P dan titik A. Nah, ini di sini itu adalah apa? Di sini itu adalah A, absis, yaitu jarak ini. Jarak titik P terhadap sumbu Y. Kemudian ini adalah X1, absis titik singgung. Jarak dari titik singgung itu ke garis apa? Ke sumbu Y. Ya. Kemudian yang ini adalah garis yang menunjukkan letak apa di sini? Letak dari ordinat titik P. Kemudian ini adalah menunjukkan letak ordinat titik A. Ya, kita lengkapi. Kita lengkapi menjadi seperti ini ya. Nah, oke, baik. Nah, sekarang ada segitiga. Segitiga apa? Segitiga PA aksen A. Nah, panjang PA aksen adalah apa? Adalah X1 kurangi A, sedangkan panjang sisi aksen A adalah sama dengan apa? Y1 dikurangi dengan apa? Dengan B. Nah, ini gambarnya kita lengkapi di situ. Ya, oke. Nah, segitiga ini ada siku-siku di mana? Segitiga PA aksen A ada siku-siku di A aksen. Nah, sekarang
Yang pertama kita harus cari adalah gradien garis PA. Nah, mana PA nih? PA. Yaitu adalah komponen vertikal dibanding komponen mendatar. Komponen vertikalnya apa? Y kurangi P. Dan komponen datarnya adalah X1 kurangi A. Yaitu apa? Ini Y1 adalah ordinat titik A. Dan ini P adalah ordinat titik P. X1 absis titik A dan A adalah absis titik P, pusat lingkaran. Ya, sebenarnya kalau ditulis B min Y1 dibagi A kurangi X1 boleh. Ya. Baik, nah sekarang kita akan memberikan gradien garis G, garis singgung. Tadi garis singgung G ini adalah tegak lurus terhadap jari-jari, yaitu PA. PA-nya sudah ketemu, apa gradiennya? PA sudah ketemu. Nah sekarang kita akan mencari gradien garis G. Bahwa hasil kali dua gradien dari dua garis yang saling tegak lurus adalah sama dengan negatif 1. Jadi MG kalikan MBA sama dengan negatif 1. MG bisa dicari, bisa sama dengan negatif 1 dibagi dengan MPA. Oke, MPA sendiri sama dengan apa? MPA sendiri adalah ini, Y kurangi B per X1 kurangi A. Nah, kalau ini min 1 dibagi ini, Y min B per X1 kurangi A, hasilnya sama dengan apa? Ya, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ya, sama dengan negatif X1 kurangi A per Y1 kurangi B. Oke, sudah ketemu gradiennya. Kita gunakan apa? Kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung G. Yaitu kita gunakan persamaan umum dari apa? Dari suatu garis kalau diketahui apa gradiennya dan diketahui titik yang dilalui. Nah ini. Oke, sekarang kita masukkan itu MG-nya. MG-nya adalah negatif X1 kurangi A per Y1 kurangi B. Masukkan kemari. Maka diperoleh, nah ini. Jadi ini adalah persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Kalau diketahui apa? Kalau diketahui titik pusat lingkaran dan titik singgungnya. Oke, ini. Ya, jangan lupa ini. Ini apa ini? Ini diperoleh dari mana? Dari persamaan umum apa? Garis lurus yang diketahui apa gradiennya dan titik yang dilalui. Yaitu titik X1, Y1. Ini. Oke, itu urut-urutan kerjanya. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjut. Ulangi lagi apa persamaan garis singgung jika diketahui apa titik pusat lingkaran dan titik singgung lingkaran, ya. Itu adalah ini tadi. Ya, oke, sekarang berikutnya. Persamaan garis singgung G dengan titik singgung apa? A, X1, Y1 dengan pusat P, A, P. Dengan persamaan lingkarannya adalah diketahui. Nah, ini persamaan lingkarannya. Yaitu X kurangi A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. R kuadrat adalah jari-jari kuadrat. Oke. Nah, kita menggunakan bagi adil. Prinsip bagi adil. Prinsip bagi adil. Kalau N kurangi M pangkat 2, maka dengan menggunakan prinsip bagi adil sama dengan apa? Ini bisa ditulis N kurangi M kali apa? Kali N kurang N. Nah, salah satunya
salah satunya dari N itu diganti dengan N1. Ya, ini kan M kurang N pangkat 2 itu sama dengan N kurang M kali N kurang M. Nah, kemudian N-nya salah satunya diganti dengan N1. Oke, nah sekarang nanti kita terapkan di sini. X kurangi A kuadrat. Ya, gitu. Ikuti ini nanti. Oke. Baik, kita lanjut. Maka persamaan lingkaran, persamaan garis singgungnya ini persamaan garis singgung. Ya adalah apa? Ini menjadi apa? X1 kurang A kali X kurang A ditambah Y1 kurang B kali Y kurang B pangkat 2. Dengan menggunakan apa tadi? Prinsip bagi adil ini. Sebelah kanan ya, perhatikan. Baik, itu diingat-ingat. Jadi kalau diketahui persamaan lingkarannya ini, ya kan? Ini persamaan lingkarannya, maka persamaan garis singgungnya apa? Ini X kurang A pangkat 2 ini dipecah jadi 2 faktor. Ya, kemudian salah satunya X-nya itu diganti dengan apa? X1. Begitu pula untuk Y kurang B pangkat 2 dipecah dari perkalian 2 faktor, kemudian salah satu Y-nya diganti dengan apa? Y1. Sama dengan R kuadrat. Ya, itu untuk persamaan garis singgung yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang, persamaan garis singgung G dengan titik singgung AX1, Y1, pusat lingkarannya PA, B sama dengan yang tadi ya. Cuma ini adalah dilanjutkan dalam bentuk ini. Ini persamaan lingkarannya. Ya. Ini bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. Maka persamaan garis singgungnya apa? Dengan menggunakan prinsip bagi adil. Nih, persamaan garis singgungnya menggunakan prinsip bagi adil. Yaitu kalau N kuadrat itu sama dengan N kali N ya kan. Nah, salah satu N-nya diganti dengan N1. Oke, kemudian X atau N. N sama dengan, nah, N itu sama dengan N tambah N ditambah N1, kemudian dibagi 2. Nih, N itu sama dengan N tambah N dibagi 2 kan, sama dengan N. Nah, N yang satunya diganti dengan N1. Oke, kemudian X kuadrat. X kuadrat dengan menggunakan prinsip bagi adil, X kuadrat itu bisa ditulis menjadi X1 kali X. Ya, gitu. Seperti ini nih. N kuadrat sama dengan N kali N. Nah, N1, salah satu faktornya diganti dengan N1. Nah, di sini yang pada garis singgung, perhatikan, ini persamaan lingkarannya, yang bawah persamaan garis singgungnya. Dari X kuadrat jadi X1 kali X, ya kan? Prinsip bagi adil nih, sebelah kanan lihat, N kuadrat ya, sama dengan N1 kali N. Y kuadrat juga demikian, Y1 kali Y ditambah setengah dari A kali X1 tambah X. Nih ya, N sama dengan N tambah 1/2. Ini X1 tambah X dibagi 2 kalikan setengah. Ya kan? Begitu pula untuk Y-nya ya. BY ditulis menjadi setengah B kali Y tambah 1, Y1 tambah Y. Tambah C sama dengan 0. Ini persamaan apa? Persamaan garis singgung kalau diketahui persamaan lingkarannya dalam bentuk apa? Bentuk umum. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran ya kan? Ini yang melalui titik pusat A, B. Baik, kita lanjut sekarang ke contoh soal. Nah, ini ada beberapa soal, nanti sebagian kita bahas, sebagian nanti yang tidak dibahas merupakan bagian Anda semua ya untuk uji coba keberhasilan Anda mengikuti pelajaran ini. Baik, kita akan lanjut pembahasannya. Ya, kita lihat sekarang pembahasan soal latihan.
Untuk nomor 1, nah ini nomor 1 ya, diketahui persamaan lingkaran dan titik singgungnya. Ditanyakan apa? Persamaan garis singgung. Kita gunakan apa? Ini kita gunakan persamaan lingkaran bentuk umum dan persamaan garis singgungnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa persamaan garis singgungnya ini adalah sesuai dengan apa? Dengan persamaan lingkaran yang diketahui. Ya oke ya. Nah sekarang ini X1 Y1 ya, itu berapa? X1-nya adalah berapa? 4, Y1-nya negatif 1. Sedangkan A besarnya adalah berapa? 6 dan B besarnya berapa? Adalah negatif 4. Sedangkan C-nya negatif 4, 5. Ya, tinggal substitusikan situ. Baik, sekarang kita substitusikan. Ya, sekali lagi X1-nya diganti 4, Y1-nya diganti negatif 1, A besar diganti berapa? 6, B besarnya diganti berapa? B besarnya adalah negatif 4. Ya, ini B besarnya. Sekarang kita substitusikan. X1 ganti 4, ya kan? Kemudian A besarnya 6, B besarnya negatif 4, dan C besarnya negatif 45. Sekarang dihitung. Ya, ini hasilnya. Ya, hasilnya 4X negatif 1 kali Y kurang Y. Kemudian setengah kali 6, 3 kali 4 tambah X. Kemudian setengah kali negatif 2, negatif 4 adalah negatif 2. Lalu negatif 1 tambah Y. Ini ya, kemudian dikurangi 45 sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita kalikan ini, 3 ini ke dalam suku-suku yang ada dalam kurung. Ya, begitu pula untuk negatif 2, kalikan dengan suku-suku yang ada dalam kurung. Maka nanti hasilnya adalah, ya, hasilnya ini. Ya kan? Oke, 4X kurangi Y. Ini 3 kali 4, 12. 3 kali X, 3X. Negatif 2 kali negatif 1, 2. Negatif 2 kali Y, negatif 2Y. Kurangi 45 ya. Sekarang suku-suku yang sejenis dikumpulkan. 4X dengan 3X. Negatif 1Y dengan negatif 2Y. 12 dengan negatif 45. Maka hasilnya akan kita peroleh seperti ini. Ya. Oke. Oke, hasilnya itu dapatkan apa sekarang? Nah, itu yang sejenis disatukan, ya kan? Baik, maka diperoleh ini. Ini ada terakhir ya, artinya apa? Kita peroleh apa? Persamaan garis singgungnya adalah 7X kurangi 3Y kurang 31 sama dengan 0 ya. Oke. Baik, itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 1. Sekarang berikutnya, nomor 3. Nomor 3 diketahui lingkaran ini, persamaan lingkarannya ini, dan ini titik singgungnya. Ini adalah dalam bentuk apa nih? X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2, ya kan? Sama dengan R kuadrat. Begitu ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka alat yang gunakan apa? Nah, ini alatnya. Ya, nih. Persamaan lingkarannya pusat A, B. Ini ya kan? Tuh. Persamaan lingkarannya ini bentuknya seperti itu. Sama ya. Kemudian persamaan garis singgungnya. Nah, ini dengan menggunakan bagi adil tadi ya. Ya, kita sekarang tinggal substitusikan. X1-nya dengan berapa? X1-nya adalah dengan 0 dan Y1-nya dengan berapa? 5. Sedangkan A-nya berapa? A-nya negatif 2 dan B-nya adalah 1. Ya oke. Baik, kita lanjut.
Ya, lanjut. Ya, baik. Jadi kita substitusikan tadi ya. Ini perusahaan garis singgungnya ini yang di belah kanan ini kita pindahkan sebelah kiri ini. Kemudian hanya kita ganti negatif 2, B-nya dengan 1, R-nya adalah 20, X1-nya 0, Y1-nya 5. Maka kita boleh apa? Ya, ini dia. Ya, X1 dikurangi A. Ya, A-nya berapa? A-nya adalah negatif 2. Ya kan? Kan ini X kurang, bentuk umumnya kan X kurang A. X kurang A sama dengan apa? X tambah 2 berarti A-nya min 2 gitu ya. Kemudian yang berikutnya apa? Ini Y kurang B. Ya, ini bentuk umumnya Y kurang B. Ini B-nya berapa? Berarti B-nya 1 ya kan? Untuk mengurangi. Kalau ini X dikurangi A sama dengan X tambah 2 berarti A-nya min 2. Ini X-nya, X1-nya ganti 0 ya, ini tadi. 1, 0, ini 2, ya karena kenapa 2? Ini kan kurangi negatif 2 jadi 2. X kurangi negatif 2 dari tambah 2. Y1-nya berapa? Tuh. 5 kurangi 1. Y kurang 1 sama dengan R kuadratnya 20. Ya oke ya. Sampai di situ oke. Sekarang kita sederhanakan. 0 tambah 2 ya 2. Ya gitu ya. 0 tambah 2 adalah 2. Ini 2. Ya, ini tetap nih, ya kan. Kemudian 5 kurang 1, 4, ya kan. Y kurangi 1 ini, kemudian ini 20, ya. Oke, nggak ada masalah. Baik, kita kalikan sekarang. Kita kalikan. Ini, 2 ini dikalikan dengan setiap suku yang ada dalam kurung. Ya, kemudian 4 juga dikalikan setiap suku yang ada dalam kurung. Maka diperoleh hasil seperti ini. 2 kali X, 2X, 2 kali 2 adalah 4. 4 kali Y adalah 4Y. 4 kali negatif 1, negatif 4, sama dengan 20. Sederhanakan, kumpulkan. Yang sejenis, 2X tambah 4Y, 4 kurangi 4 kurangi 20. Ya, 20 dari mana? Kurang 20. 20 sebelah kanan ini kita pindah ke kiri. Ya, oke. Baik, inilah apa namanya persamaan garis singgung dari soal ini tadi. Ya, baik. Sekarang nomor 5. Nomor 5 itu sesungguhnya sama dengan nomor 3 soalnya. Ya, hanya saja apa? X kurangi A-nya di sini X saja, ya kan? Sehingga didapatkan apa? Lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y tambah 3 pangkat 2 sama dengan 8. 8 apa? R-nya. Titik singgungnya diketahui 2, negatif 1. Baik, sekarang kita perhatikan alatnya. Persamaan lingkaran pusat A, B, ya, yaitu adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Garis singgungnya X1 kurangi A kali X kurang A ditambah Y1 kurang B, Y kurang B. Sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang coba. Nah, X kuadrat itu kalau bagi Adel ya, kemudian prinsip bagi Adel tadi adalah dapat itu menjadi X1 kali X ya. Jadi X kuadrat sama dengan X kali X. Karena kita menggunakan apa? Prinsip bagi Adel. Ya, baik. Kita lanjut. Dari persamaan umum ini tadi ya, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Coba perhatikan ini. Ini dari ini ya, ini kita pindahkan di atas sini ya. Nah, ini X saja kan, ini X kuadrat berarti X kurang 0 ya kan, kuadrat tambah Y tambah 3
kuadrat sama dengan 8. Ini sama dengan ini ya, bentuk umum ya. Oke, nah sekarang dari bentuk umum persamaan lingkaran dapat kita jabarkan ke dalam bentuk apa ini? Ini persamaan apa namanya? Persamaan apa? Persamaan garis singgungnya ini. X kurangi 0, X1 kurangi 0, X kurangi 0, ya kan? Ini dari atasnya ini. Dari atasnya ini ya. Ini menjadi ini. Kemudian dari ini menjadi ini. Ya kan? Sama dengan 8 R kuadrat. Ya, oke. Nah, sekarang perhatikan. X kurangi 0 ya X1 kurangi 0 ya X1. X kurangi 0 ya X. Ya kan? Kembali lagi nih. Bentuk prinsip apa? X1 kali X ini adalah prinsip apa? Bagi andil. Ya kan? Dari X kuadrat ini. Oke. Y kurang B kali Y kurang B. Y1 kurang B kali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal ganti apa? X1 dan Y1. Dari mana X1 dan Y1? Dari titik singgungnya. Titik singgungnya mana? Ya, titik singgungnya mana? Ini titik singgungnya. Ya, jadi X1-nya berapa? 2 dan Y1-nya adalah negatif 1. Substitusikan kemari. Nah. Oke, sekarang diperoleh. Ini ya. Kita substitusikan. X1-nya diganti 2, Y1-nya diganti negatif 1. Ya, maka diperoleh 2X. Ini min negatif 1. Ditambah B-nya 3, ya kan? Kali Y kurang ditambah 3 sama dengan 8. Sekarang kita sederhanakan lebih lanjut. Negatif 1 tambah 3 berapa? 2 ya. Nah, jadi ini 2 kali Y tambah 3. Nih. 2X tambah 2 kali Y tambah 3 sama dengan 8. Kita kalikan, sederhanakan, diperoleh nih. 2X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 8. 8-nya pindah ke kiri. Maka diperoleh, ya ini akhirnya. 2X tambah 2Y kurang 2 sama dengan 0. Kalau semua ruas kiri dan kanan bagi 2, hasilnya adalah apa? Ya ini. X tambah Y negatif kurangi 1 sama dengan 0. Oke. Ya, itu soal nomor 5. Sekarang soal nomor berapa lagi? 7. Nah, ini satu soal dikerjakan dengan 3 model. Oke. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat apa A negatif 5, A negatif 3,5 dan titik singgungnya 1,2. Gunakan alatnya. Ini bentuknya apa? Cara satu tadi. Cara satu, ingat-ingat nih. Nih. Diketahui titik pusatnya, diketahui titik singgungnya, persamaan garis singgungnya adalah ini. Ya kan? Oke, ini tinggal disubstitusikan saja. Ini A-nya adalah negatif 3, B-nya 5, X1-nya 1, Y1-nya 2. Masukkan kemari. Ya kan? Disubstitusikan aja. Substitusikan, maka hasilnya apa? Nah, ini. Substitusikan, maka hasilnya persamaan garis singgungnya adalah ini tadi yang di sebelah kanan ini yang kita kasih apa warna kuning, kita pindahkan kemari. Sekarang kita ubah atau kita ganti Y1, X1, A dan B-nya kita ganti. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke ya, Y1 adalah nah, ini 2 ya. Ini Y dikurangi 1. Kemudian negatif nih, ya negatif, sebelah kanan ya lihat, negatif dari X1, X1-nya berapa? 1, kurangi A, A-nya berapa? Negatif 3, ya kan? Negatif dari 1 kurangi negatif 3 dibagi Y1-nya berapa? 2, dikurangi A-nya 5, ya kan? Kalikan X kurangi X1, X kurangi X1-nya berapa? 1 nih. Maka hasilnya
kita peroleh ini. Ya. Nah ini. Oke. Sekarang negatif 4 kalikan X. Negatif 4 kalikan negatif 1. Bagi 3. Nah ini hasilnya. Oke. Kalian bisa ngikuti ini? Bisa. Ya bagus. Iya. Oke. Cukup jelas ya. Ini tadi kita tinggal substitusikan ini tadi X1 dan Y1, A dan B kita substitusikan, kita dapatkan ini. Ini kemudian kita pindahkan ini ya, nih. Oke. Ini kan negatif bagi negatif, jadi ini positif ya, 4 mereka positif. Perkalian silang. Maka dapatkan 3 kali Y min 2 sama dengan 4 kali X kurang 1. Ya oke. Kita kumpulkan ke kiri semua. 4-nya jadi negatif ya, negatif 4X-nya jadi negatif. Tambah 3 kurangi 6. Negatif 4 ke kiri jadi apa? 4. Jadi negatif 6 ditambah 4 jadi tinggal negatif 2. Sekarang kalau mau dibikin X-nya itu positif, ya suku X-nya positif tinggal kalikan negatif 1 semua. Kalikan negatif 1 semua, ini jadi apa? Positif. Ini negatif, ini negatif 2 jadi positif ya, 0. Oke, itu cara 1. Sekarang kalau kita kerjakan dengan cara berikutnya, cara 2. Dari soal tadi ini, ya, lingkaran pusat A, B, titik singgungnya P, X1, Y1, ya, ini persamaan garis singgungnya. Pak perhatikan, A dan B-nya, A-nya negatif 3, B-nya 5, Y1 dan X1 dan Y1, X1-nya 1, Y1-nya 2 ya. Kita cari dulu jari-jari lingkaran. Cara 2 cari jari-jari lingkaran dulu ya. Nah, ini jari-jari lingkaran, masih ingat ya? Ya, titik yang ada di lingkaran dikurangi titik yang ada pada pusat lingkaran kemudian dikuadratkan. Hasilnya ini ya. Nah, berapa? Nah, jadi R kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 25. Oke ya? Bisa ngikuti ya? Baik. Kita ulang lagi nih. X1-nya diganti 1. Kemudian A-nya ganti negatif 3. Y1-nya diganti 2. Dan B-nya ganti 5. Ya, oke ya? R kuadrat sama dengan 1 kurangi negatif 3, berarti 1 ditambah 3. Nah, hasilnya nanti 4 kuadrat ya. Ditambah 2 kurang 5 itu 3. Jadi nanti tambah 3 kuadrat. Ya, ini ya. Oke ya, jelas itu R kuadrat. Sekarang persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran melalui persamaan lingkaran dengan pusat titik A, B. Ini persamaan lingkaran dengan pusat apa? Titik A, B. A-nya diganti berapa? Pusatnya negatif 3, B-nya diganti 5. Sama dengan R kuadrat. R kuadratnya sudah kita cari ya. Oke. Kita lanjut. Ini A-nya ganti berapa? Negatif 3. Ya, kuadrat. Y kurangi B, B-nya ganti 5. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita kuadratkan. X tambah 3 kuadrat, Y kurang 5 dikuadratkan. Mana hasilnya? Ini hasilnya nih. Oh ya, ini sudah ya, ini persamaan lingkarannya sudah selesai ya, kelar ya, persamaan lingkarannya ini. Bentuknya apa bentuknya? Bentuknya adalah A kurang B kuadrat, Y kurang B kuadrat. X kurang A kuadrat, ditambah Y kurang B kuadrat ya, sama dengan R kuadrat. Ya, ini bentuknya. Persamaan lingkarannya. Maka kalau tahu persamaan lingkarannya itu,
Maka persamaan garis singgungnya gimana? Nah, ini X kurang A kali X1 ya tadi ya. X1 kurang A kali X1 kurang X kurang A. Ini kita pindahkan kemari aja ya. Kemudian diganti. X1-nya dengan berapa? 1. A-nya diganti dengan negatif 3. Y1-nya ganti 2. B-nya ganti 5. Ya, kita substitusikan. R kuadratnya ganti berapa? 25. Ya. Nah, ini. Oke, disederhanakan. 1 kurangi negatif 3, 4 ya. X kurangi negatif 3 juga X tambah 3. Nah, kemudian 2 kurangi 5 adalah berapa? Negatif 3 kali Y kurang 5 sama dengan 25. Baik, kita lanjut. Ya, oke. Paham mungkin? Dikalikan 4X kalikan 12 negatif Y kali Y 3Y negatif 3 kali Y 3 negatif 3Y kemudian negatif 3 kali negatif 5 jadi 15. Positifnya sama dengan 25. 25 ke kiri. Maka diperoleh ya 4X kurangi 3Y ini 12 tambah 15 kurangi 25. Ya, hasilnya adalah apa? 4X kurangi 3Y tambah 2 sama dengan 0. Cara yang kedua. Cara yang satu sama ya. Oke. Sekarang cara yang ketiga. Cara yang ketiga kita akan gunakan persamaan umum dari lingkaran. Lingkarannya kita nyatakan dalam bentuk persamaan umum. Ya. Cara tiga ya. Jari-jari lingkaran. Kita cari dulu seperti tadi. Itu. Jari-jari lingkaran ketemu 25. Kita tinggal tulis ulang. Persamaan lingkarannya. Ya. Bentuknya seperti itu ya. Ini adalah bentuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Jari-jari R. Ya, oke. A-nya mana? A-nya adalah negatif 3. B-nya adalah 5. Masukkan kemari. Ke persamaan lingkaran ini ya. Bawah. Didapatkan. Ini ya. Nah, ini hasilnya. Ini persamaan lingkarannya. Kalau ini kita lanjutkan, maka didapatkan apa? Persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Ya, kita lanjutkan nih di atas, kanan atas. Nah, X tambah 3 kuadrat. X tambah 3 kuadrat adalah X kuadrat tambah 6X tambah 9. Suku pertama kuadrat ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua. 2 kali X kali 3. Ya kan? 6X. Ditambah suku kedua pangkat 2. 3 kuadrat 9. Begitu pula untuk yang Y kurang 5 kuadrat. Ya. Gitu. Oke, sekarang dikumpulkan. X kuadrat dengan Y kuadrat, 6X dengan Y ya. Kemudian yang bilangan konstan kumpulkan dengan bilangan konstan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Ya kan? Ini. Kalau dalam bentuk umum seperti ini, maka persamaan garis singgungnya apa? X1 kali, ini kan X kuadrat kan? Itu X1 kali X. Y kuadrat, Y1 kali Y. Ditambah, ini setengah kali X1 tambah X. Ya, kali 6 ya kan? Setengah kali 6 kali X1 X tambah X1. Yang kedua setengah, ini yang Y10Y itu ditulis menjadi apa? Setengah kali 10 negatif 10 kalikan Y tambah Y1 ya kan? Ditambah 9 gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kan bentuk umumnya seperti ini. Ya kan? Nah, A besarnya 6, B besarnya berapa? Negatif 10, C besarnya adalah 9. Maka persamaannya garis singgung adalah ini ya. Ingat ya tadi sudah kita omong ya. X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah setengah A kali X tambah X. X1 tambah X setengah kali B kali Y1 tambah Y tambah C.
substitusikan tadi X1 dan Y1-nya kita masukkan. X1-nya 1, Y1-nya 2 ya. Oke, kita substitusikan, maka diperoleh persamaan garis singgung ini. Ya. Oke. Ya, jadi setelah kita substitusikan ini, kita sederhanakan. Ya, X1-nya ganti 1, Y1-nya ganti berapa? 2 ya. Oke, maka sederhanakan menjadi ini. Nah, kemudian ini X tambah apa? 2Y. Nih. Ditambah 3 tambah berapa ini? Tambah 3X kurangi 10 kurangi 5Y tambah 9. Disederhanakan lagi. X dengan 3X adalah 4X, 2Y, ya ini 2Y, ditambah dengan berapa ini? Dikurangi dengan 5Y, ya, jadi negatif 3Y, kemudian ditambah 3 ditambah negatif 10 ditambah 9. Berapa tuh? Ya, kita dapatkan 2 ya, sama dengan apa? Nah, ini cara yang ketiga. Bagaimana kita bandingkan dengan cara kedua? Berapa tadi hasilnya? Ini cara kedua, ya kan? Dan cara pertama itu hasilnya. Bagaimana? Ya, oke sama ya. Saya ingin menunjukkan pada kalian di sini bahwa pertanyaan itu mencari garis singgung itu berpasangan ya, berpasangan dengan apa yang diketahui ya. Ini sudah kita kerjakan dengan 3 cara secara bertahap ya. Nah, padahal hanya diketahui apa titik pusat lingkaran dan titik singgungnya. Kita bisa kerjakan dengan 3 cara. Tapi tentu kalian harus apa? Memilih mana yang paling mudah ya, gitu. Baik, nah sekalian, soal-soal yang belum dikerjakan itu bagian Anda untuk dicoba. Kepada Anda semua yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Tolong untuk diapresiasi Pak Jana supaya Pak Jana bersuka cita sehingga terus membuat pembelajaran matematika berlanjut. Baik, terima kasih. Bagian ini kita akhiri ya. Kemudian pertemuan berikutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya M. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya.